wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 perkenalkan. Nama saya Devita Ramayanti dan di samping kiri saya ada Juwita Selasmendani dan Nadia Saza, Ludiro Lentang, dan salah satu teman kita yang berhalangan hadir karena sakit yang bernama Nadira Asyafatul Zahra. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial dan apa saja bentuknya. Silakan simak video kami. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua atau lebih individu yang diatur bersama sehingga menjadi sebuah organisasi mandiri dalam domain dinamika sosial. Nah, ada pun beberapa syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Nah, kontak sosial memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kontak sosial primer, dan yang kedua ada kontak sosial sekunder, dan yang ketiga ada kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, berikut ini beberapa contoh dari ketiga jenis interaksi jenis kontak sosial. Berikut ini contoh kontak sosial primer. Kontak sosial primer sendiri yaitu interaksi sosial secara langsung dan biasanya bertatap muka dan bersifat intim. Berikut ini adalah contoh kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder sendiri yaitu interaksi sosial yang melalui perantara dan biasanya terjadi pada waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu contoh kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial sekunder tidak langsung sendiri yaitu interaksi sosial yang melalui perantara dan tidak bertatap muka secara langsung. Nah, yang berikutnya ada bentuk kontak sosial. Bentuk kontak sosial yaitu ada tiga juga. Yang pertama bentuk antar individu, yang kedua ada bentuk antar kelompok, dan yang ketiga ada bentuk antar individu kelompok. Berikut ini contoh dari bentuk kontak sosial. Nah, syarat yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi yaitu proses penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Meniru perilaku orang lain bisa mempererat hubungan sosial jika yang ditiru dianggap positif. Yang kedua, sugesti. Pengaruh dari orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis, misalnya saat mengikuti ajakan tokoh panutan. Yang ketiga, identifikasi. Proses seseorang mencoba menjadi seperti orang yang dikagumi, baik dalam sikap, cara berpikir, maupun gaya hidup. Yang keempat, simpati. Perasaan tertarik dan empati terhadap orang lain yang mendorong hubungan sosial lebih dalam. Yang kelima, empati. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, membuat interaksi menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Dan bentuk-bentuk dari kerjasama akan ditampilkan di video berikutnya. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk melakukan sesuatu bertentangan tanpa menghancurkan lawan. Dan untuk jenis-jenis akomodasi akan ditampilkan di video berikutnya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan penggabungan dua kebudayaan atau lebih sehingga meninggalkan kebudayaan yang lama. Faktor yang
asimilasi. Yang pertama ada perkawinan campuran atau amalgamasi. Yang kedua merupakan toleransi terhadap kebudayaan kelompok lain. Yang ketiga, terdapat musuh dari kelompok lain. Faktor yang menghambat proses asimilasi. Terdapat ciri fisik, ketidaktahuan, kekhawatiran atas kebudayaan yang akan dihadapi, sikap intoleransi terhadap kebudayaan lain. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menciptakan kebudayaan yang baru. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama ada persaingan atau competitions, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertentangan atau konflik. Lalu ada keteraturan sosial. Unsur-unsur dalam pembentukan keteraturan sosial yang pertama ada order, yang kedua keajengan, yang ketiga pola, yang keempat tertib sosial atau social order.